Halo bro, ketemu lagi dengan Mimin di berita update terkini MotoGP. Dunia MotoGP tidak pernah berhenti memukau dengan kecepatan, teknologi, dan persaingan sengit antar pabrikan. Namun, di balik glamor balapan, ada sebuah cerita yang sedang mengemuka. Yamaha, salah satu raksasa MotoGP, kini berada di tengah dilema besar. Setelah bertahun-tahun setia pada mesin inline 4 silinder yang legendaris, tekanan kompetitif dari Ducati dan pabrikan lain yang menggunakan mesin V4 memaksa Yamaha untuk mempertimbangkan perubahan drastis. Pengumuman terbaru mereka tentang penundaan pengenalan mesin V4 baru telah memicu perdebatan panas di kalangan pengamat dan penggemar. Apakah Yamaha sedang merencanakan comeback epic atau justru menuju jurang ketertinggalan? Saya akan mencoba menganalisis situasi ini secara mendalam, mempertimbangkan berbagai faktor, seperti faktor teknis, strategis, dan kompetitif yang mempengaruhi keputusan Yamaha. Yamaha telah lama dikenal sebagai pabrikan yang setia pada konfigurasi mesin inline 4 silinder. Sejak era MotoGP modern dimulai pada tahun 2002, mesin inline 4 Yamaha telah membawa mereka meraih 6 gelar juara dunia. Keunggulan utama dari konfigurasi ini adalah pengiriman tenaga yang halus, kemampuan berkendara yang lebih mudah, dan keseimbangan yang baik antara performa dan keandalan. Pembalap seperti Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo telah membuktikan bahwa mesin inline 4 Yamaha mampu bersaing di level tertinggi. Namun, sejak kepergian Suzuki pada tahun 2022, Yamaha menjadi satu-satunya tim yang masih menggunakan mesin inline 4 di grid MotoGP. Sementara itu, rival-rival mereka seperti Ducati, Aprilia, dan KTM telah beralih ke mesin V4 yang menawarkan keunggulan dalam hal tenaga, akselerasi, dan top speed. Dominasi Ducati dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan Desmosedici bertenaga V4 mereka, telah memaksa Yamaha untuk mempertimbangkan perubahan strategi. Meskipun mesin V4 menawarkan keunggulan performa yang jelas, transisi dari inline 4 ke V4 bukanlah proses yang sederhana. Menurut Paolo Pavicio, kepala MotoGP Yamaha, peralihan ini memerlukan desain ulang secara holistik pada sepeda motor. Ini bukan sekedar mengganti mesin, tetapi juga menyesuaikan aerodinamika, keseimbangan sasis, dan sistem elektronik untuk memastikan bahwa sepeda motor tetap kompetitif. Yamaha juga memiliki pengalaman buruk dalam hal pengembangan yang konsisten. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka seringkali tertinggal dalam inovasi aerodinamika dan perangkat berkendara yang menjadi keunggulan Ducati. Misalnya, Ducati berhasil mempelopori perangkat whole shot dan aerodinamika canggih, sementara Yamaha seringkali hanya mengejar ketertinggalan. Hal ini membuat Yamaha lebih berhati-hati dalam mengambil langkah besar seperti beralih ke V4. Salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan Yamaha adalah konsesi regulasi yang diberikan kepada pabrikan yang kurang kompetitif. Mulai tahun 2025, mesin Ducati, Aprilia, dan KTM akan dibekukan oleh regulasi, membatasi kemampuan mereka untuk melakukan pengembangan lebih lanjut. Di sisi lain, Yamaha dan Honda yang masih menggunakan mesin inline 4 mendapatkan keuntungan dari konsesi ini, memungkinkan mereka untuk terus mengembangkan mesin tanpa batasan. Ini adalah peluang besar bagi Yamaha untuk menutup kesenjangan performa dengan rival mereka. Namun pertanyaannya adalah, apakah mereka dapat memanfaatkan konsesi ini secara efektif? Jika Yamaha gagal mengoptimalkan pengembangan mesin inline 4 mereka dalam waktu dekat, mereka beresiko semakin tertinggal di belakang Ducati dan pabrikan lain. Salah satu langkah strategis yang diambil Yamaha adalah kemitraan dengan tim satelit Pramac Racing. Kehadiran tim satelit yang kuat memungkinkan Yamaha untuk mengumpulkan data tambahan dan melakukan eksperimen yang dapat mempercepat pengembangan proyek V4. Dalam beberapa musim terakhir, Yamaha telah menderita karena kurangnya kehadiran tim satelit yang membatasi kemampuan mereka
untuk menguji perkembangan baru dalam kondisi balapan. Dengan keikutsertaan Pramac Racing, Yamaha memiliki platform yang berharga untuk mengevaluasi prototipe V4 masa depan tanpa mengorbankan performa tim pabrik. Ini adalah langkah penting dalam restrukturisasi Yamaha, tetapi hasilnya masih harus dilihat. Pembalap Yamaha, termasuk Fabio Quartararo, telah mengungkapkan frustasi mereka dengan kurangnya tenaga dan kecepatan puncak dari mesin inline 4, yaitu M1. Quartararo yang memiliki bakat luar biasa, sering kali mengalami kesulitan bersaing di sirkuit yang membutuhkan tenaga besar seperti Mugello dan Qatar. Jika Yamaha gagal menyediakan mesin yang kompetitif dalam waktu dekat, mereka beresiko kehilangan pembalap top mereka ke pabrikan rival. Quartararo sendiri telah menyatakan bahwa dia membutuhkan mesin yang lebih kuat untuk bisa bersaing dengan Ducati dan pabrikan lain. Ini adalah tekanan tambahan bagi Yamaha untuk segera menemukan solusi, baik dengan mengoptimalkan mesin inline 4 mereka saat ini atau mempercepat pengembangan mesin V4. Selain tantangan teknis, Yamaha juga harus mempertimbangkan masa depan regulasi MotoGP. Setelah tahun 2026, ada kemungkinan besar bahwa peraturan teknis akan berubah, termasuk kemungkinan pengenalan teknologi hybrid atau perubahan batasan kapasitas mesin. Ini menambah lapisan kompleksitas dalam pengambilan keputusan Yamaha. Investasi besar dalam pengembangan mesin V4 sekarang mungkin memberikan keuntungan jangka pendek. Tetapi jika regulasi berubah secara signifikan setelah tahun 2026, Yamaha mungkin harus melakukan overhaul besar-besaran lagi. Oleh karena itu, tim engineering Yamaha harus mempertimbangkan tidak hanya performa jangka pendek, tetapi juga kemampuan adaptasi jangka panjang. Yamaha saat ini berada di persimpangan jalan yang kritis. Di satu sisi, mereka memiliki warisan kuat dengan mesin inline 4 yang telah membawa mereka meraih banyak kesuksesan. Di sisi lain, tekanan kompetitif dari Ducati dan pabrikan lain yang menggunakan mesin V4 memaksa mereka untuk mempertimbangkan perubahan strategi. Pendekatan hati-hati Yamaha dalam transisi ke V4 mencerminkan kesadaran akan kompleksitas dan risiko yang terlibat. Namun, dengan dominasi Ducati yang semakin kuat, Yamaha tidak bisa terlalu lama menunda perubahan. Kemampuan mereka untuk menyeimbangkan pengembangan jangka pendek dan jangka panjang akan menentukan masa depan mereka di MotoGP. Sebagai penonton, saya percaya bahwa Yamaha memiliki potensi untuk kembali ke puncak, tetapi mereka harus mengambil langkah-langkah yang tepat dan tepat waktu. Apakah mereka akan berhasil dalam transisi ini? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, musim-musim mendatang akan menjadi penentu bagi Yamaha dalam mempertahankan relevansi mereka di dunia MotoGP yang semakin kompetitif. Apa pendapat Anda tentang strategi Yamaha? Apakah mereka harus segera beralih ke V4 atau tetap setia pada inline 4? Silakan share analisa Anda di kolom komentar.